boleh. Anak-anak, selamat pagi. Kita bertemu kembali di ibadah online hari ini. Pagi ini kita mau memulai ibadah kita. Mari kita nyanyikan lagu pertama, Rukun Cinta Satu Sama Lain. Anak-anak, kita nyanyikan lagu ini dengan semangat ya. Ya. Kalau bisa pakai gerakan. Oke, siap-siap ya. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Dilipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Kita mau datang ke hadapan Tuhan dengan hormat. Baik anak-anak, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan sudah memberikan kami kesehatan. Tuhan sudah melindungi kami sehingga pagi hari ini kami bisa mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun secara online. Tuhan, tolong bantu kami di dalam mengikuti ibadah pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan, berikan kami kesetiaan, berikan kami konsentrasi sehingga kami dapat mengerti apa yang ingin Tuhan lakukan, kami lakukan untuk Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Sebelumnya ampuni segala dosa dan salah kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan melanjutkan ibadah kita dengan menyanyikan pujian Pujilah Tuhanku. dibawakan oleh Ibu Pendeta Sakriso Nadiana Saragi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengangkat
Isilah Tuhan bejana hidupku. Shalom anak-anak, selamat pagi. Gimana kabar kita hari ini? Luar biasa ya. Kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita untuk memuji nama Tuhan. Dan sekarang kita akan mendengarkan cerita atau mendengarkan firman Tuhan. Siap anak-anak? Yuk kita berdoa ya sebelumnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan Yesus memberikan kami pagi hari ini kesehatan yang baik, cuaca yang indah, dan kami bersyukur Tuhan Yesus masih memberikan kami untuk bersama-sama dengan teman-teman kami sekalipun melalui online, tapi kami bisa beribadah dengan penuh sukacita karena Tuhan Yesus yang menolong kami. Tuhan Yesus, kami juga sebentar akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus menolong kami dengan kekuatan Roh Kudus. Kami boleh dimampukan, diberikan untuk dapat mengerti apa yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Sakriso. Kiranya Tuhan Yesus menolong Ibu Pendeta untuk menyampaikan cerita kepada kami pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Iya, anak-anak, cerita kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas 1 ayat 46 sampai dengan ayat 55. Ya, Injil Lukas 1 ayat 46 sampai dengan ayat 55. Ini firman Tuhan dinyatakan begini ya anak-anak ya. Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya.
seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan Alkitab kita. Anak-anak, ingat ini siapa? Oh, cerita minggu lalu bercerita tentang Maria. Nah, Maria, dia ini begitu senang sekali, begitu bahagia. Kenapa ya bahagia ya? Ya, ternyata saat ketika Maria bertemu dengan sepupunya, yaitu Elizabeth. Ya, dia senang sekali. Pada saat itu Elizabeth menyambut Maria sepupunya ini dan ngomong begini, Maria, kamu diberkati loh, karena kamu sedang mengandung bayi Sang Juru Selamat dunia. Oh, ternyata Maria begitu bahagia karena dia sedang mengandung bayi Sang Juru Selamat dunia. Anak-anak, Maria begitu senang karena dia dipilih oleh Tuhan. Dia bukan dari orang kaya, dia bukan dari orang yang pintar, dia bukan juga orang yang luar biasa, tapi dia hanyalah gadis yang sederhana. Tapi dia dipilih oleh Tuhan untuk dapat mengandung dan melahirkan bayi Yesus, Sang Juru Selamat dunia. Dalam nyanyian yang kita dengar tadi, yang kita baca tadi, di situ dikatakan, jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bersuka cita karena Tuhan mengingat aku. Aku yang bukan siapa-siapa, aku hanyalah gadis yang sederhana, tetapi Tuhan yang memberikan anugerahnya untuk aku. Dan betapa bersyukurnya aku gak pinter nulis syair lagu, aku gak bisa menulis apapun, tapi aku bersyukur karena Tuhan memberikan aku bisa memuliakan nama Tuhan. Aku bersuka cita karena Tuhan memelihara hidupku. Dan inilah pujian yang aku bisa nyanyikan kepada Tuhan. Aku memuliakan Tuhan. Aku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Aku
Nah, anak-anak, Maria, dia bisa memuliakan Tuhan karena hatinya bergembira. Sebab Tuhan sudah memakai Maria, seorang gadis yang sederhana, gadis yang bukan siapa-siapa, gadis yang dari kalangan, bukan dari imam, bukan dari keturunan raja. Dia hanyalah gadis dari rakyat biasa. Tapi dengan kasih Tuhan, Tuhan menopang Maria sehingga dia bisa dengan taat, dengan setia, dengan penuh kerendahan hati menjalankan tugas yang diberikan oleh Allah untuk dapat mengandung dan melahirkan bayi Yesus Sang Juru Selamat dunia. Nah, anak-anakku, kalau Maria dengan kasih Tuhan, dia dimampukan untuk dapat menerima tugasnya untuk mengandung dan melahirkan bayi Yesus Sang Juru Selamat dunia. Begitu juga dengan anak-anak. Tuhan memanggil anak-anak, bukan mungkin anak-anak bukan dari orang yang pandai, bukan dari orang yang kaya, tapi anak-anak adalah anak-anak yang istimewa di hadapan Tuhan. Tuhan memberikan anak-anak tetap kekuatan, kemampuan, kepandaian untuk bisa melakukan apapun yang menjadi rencana untuk kehidupan anak-anak. Oleh karena itu, anak-anakku sama seperti Maria, dia hanya bisa bersyukur, memuji dan memuliakan nama Tuhan untuk berkat yang Tuhan berikan. Maka anak-anak juga, apa yang anak-anak bisa lakukan untuk bersyukur kepada Tuhan? Yang penting, anak-anak mau terus memuliakan Tuhan seperti Maria, dan mau memuji terus selama anak-anak masih diberi kesempatan untuk memuji nama Tuhan. Oleh karena itu, anak-anakku, sebagai penutup dari cerita Ibu Pendeta saat ini, kita nyanyikan Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Anak-anak bisa? Pasti bisa. Terima kasih. Ayo para guru skala minggu dan anak-anak yang ada studio, kita nyanyi bersama Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Anak-anakku, sebelum kita tutup cerita dan firman Tuhan pada hari ini, mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami boleh belajar bagaimana Maria yang bersuka cita karena Tuhan memberikan dia kesempatan untuk menerima tugasnya sebagai ibu yang mengandung dan melahirkan bayi Yesus Sang Juru Selamat dunia ini. Yang bisa dilakukan oleh Maria karena Tuhan memberikan berkat dalam hidupnya. Dia tidak bisa banyak melakukan apapun kecuali dia bersyukur dengan cara memuji
dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, biarlah kami sebagai anak-anak-Mu, sekalipun kami masih kecil, tapi kami juga diberikan oleh Tuhan kesempatan untuk bisa memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kami semua, memberkati papa mama kami, memberkati opa oma kami, memberkati seisi rumah kami. Kami berdoa dan bersyukur untuk guru sekolah minggu yang dengan penuh setia boleh terus menolong kami untuk mengenal Tuhan Yesus, mengenal cinta Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami untuk kami selalu memuji, memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Oke anak-anak, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekarang anak-anak, bagaimana cerita firman Tuhannya hari ini? Luar biasa ya anak-anak ya. Ibu Mercy, gimana cerita firman Tuhannya? Luar biasa Bu, mudah-mudahan firman Tuhan yang sudah anak-anak dengar dapat anak-anak lakukan di rumah. Benar kan Ibu Dewi? Iya, seperti judulnya hari ini, nyanyian Maria. Anak-anak juga harus seperti Maria yang senang memuji Tuhan. Biar sukacita. Di saat kita suka, di saat kita duka, kita harus memuji Tuhan. Anak-anak, sekarang saatnya kita memberikan persembahan kita. Jika anak-anak memiliki kerinduan untuk memberikan persembahan, anak-anak bisa masukkan persembahan anak-anak ke dalam amplop. Kemudian anak-anak bisa menitipkannya ke TU gereja. Jika anak-anak tidak memiliki tabungan untuk memberikan persembahan, anak-anak bisa memberikan diri anak-anak sendiri untuk diberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini sambil memberikan persembahan, kita dapat menyanyikan lagu Aku Senang.
Sekarang anak-anak, sebelum kita menutup ibadah kita akan berdoa dulu. Silakan Ibu Dewi untuk menutup dalam doa. Ya, karena ibadah kita sudah selesai, kita mau berdoa ya anak-anak ya. Sekarang saatnya kita untuk doa penutup. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat pada pagi hari yang indah ini Tuhan. Sungguh Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah online kami ini Tuhan Yesus. Tuhan, sekalipun ada kekurangan ibadah online kami ini Tuhan Yesus, biarlah kiranya Tuhan yang mensempurnakan Tuhan. Begitu juga Tuhan Yesus, anak-anak sekolah minggu kami yang berada di rumah Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang memelihara kehidupan mereka. Tuhan, kami juga berdoa buat teman-teman kami, mungkin ada yang sedang sakit, kiranya tangan Tuhan yang menyembuhkan mereka, diberkati obat yang mereka minum. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Oke, sampai ketemu hari Minggu depan anak-anak. Oke, Tuhan memberkati semuanya. Apakah teman-teman sudah tahu arti dari new normal dan apa yang harus dilakukan? Kata new normal punya padanan kata dalam bahasa Indonesia yaitu kenormalan baru. Menurut Badan Bahasa Kemendikbud, kenormalan baru adalah keadaan normal yang baru dan belum pernah ada sebelumnya. Pandemi COVID-19 yang terjadi sekarang ini membuat kita harus beradaptasi dengan beberapa kebiasaan baru. Jadi saat berada di fase new normal, kita akan tetap melakukan aktivitas sehari-hari, tapi ditambah dengan menerapkan protokol kesehatan. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penularan virus corona yang masih ada di sekitar masyarakat. Langkah awal dari keadaan new normal ini adalah menerapkan pola hidup yang bersih dan sehat, seperti 1. Memakai masker kalau terpaksa harus keluar rumah. Memakai masker jadi hal baru untuk sebagian orang. Dulu orang yang pakai masker biasanya hanya yang sedang sakit, tapi sekarang semua orang disarankan untuk memakai masker. Sebaiknya gunakan masker kain dan langsung dicuci setelah sekali dipakai ya. 2. Menghindari kerumunan dan menjaga jarak jika berada di tempat yang ramai. 3. Setelah bepergian segera mandi dan ganti baju. Jangan menggantung baju atau memakainya lagi sebelum dicuci. 4. Mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir lebih sering, terutama setelah beraktivitas dan memegang benda kotor. Mencuci tangan penting dilakukan untuk menghilangkan virus dan bakteri yang menempel di tangan. 5. Menjaga kesehatan tubuh dengan olahraga, makan makanan yang bergizi, dan tidur yang cukup. Nah, itu dia arti dari new normal dan hal-hal yang harus kita lakukan. Kalau teman-teman lebih suka menyebut new normal sebagai kenormalan baru atau kebiasaan baru, apapun sebutannya, hal yang paling penting adalah selalu terapkan pola hidup bersih dan sehat ya, supaya kita terhindar dari virus corona.